Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, Bu Yuli hari ini juga sehat. Untuk itu, Bu Yuli akan menyampaikan materi baru. Minggu yang lalu, Bu Yuli telah sampaikan PPT dan video pembelajaran tentang hakikat ilmu kimia dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, Bu Yuli akan menyampaikan materi tentang sikap ilmiah, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Untuk itu, Bu Yuli akan sampaikan melalui PPT berikut ini. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kita bekerja di laboratorium maupun bagaimana kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan keselamatan kerja, metode ilmiah, itu memerlukan kecermatan masing-masing. Hari ini Bu Yuli akan menyampaikan materi sikap ilmiah, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Untuk itu, sudahkah Bu Yuli menanyakan, sudahkah anak-anakku meminjam buku paket kimia kelas 10 di perpustakaan? Bu Yuli akan memberikan tugas yang harus anak-anak cari jawabannya di buku paket kimia kelas 10. Untuk itu, yang belum pinjam buku paket silahkan pinjam di perpustakaan. Anak-anak yang terkasih, cara menyelesaikan tugas dari Bu Yuli atau tugas kimia, yaitu tulislah jawaban singkat dan tepat, bukan jawaban panjang ya. Sehingga kalau di buku paket itu uraiannya panjang, kalian ringkas pada buku catatan. Tugas ini digunakan untuk nilai tugas pada nilai pengetahuan, nilai proyek, dan nilai portofolio pada nilai keterampilan. Yang berikutnya, yang akan dinilai apa? Yang dinilai adalah ketepatan jawaban serta kerapian. Kalau sudah dikerjakan di buku catatan, silahkan fotolah jawaban Anda, jawaban anak-anak semua, dan kirimlah ke WA Bu Yuli dengan nomor 085225127944. Kita masuk ke tugas yang pertama adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri ilmuwan. Anak-anak semua termasuk pelajar. Dan untuk itu termasuk juga seorang ilmuwan. Dalam mereka menghadapi persoalan sehari-hari maupun persoalan ilmiah. Apa sajakah sikap ilmiah yang harus dimiliki para siswa? Silahkan cari di buku paket kimia kelas 10. Jawabannya ada 13 sikap ilmiah. Catatlah dan ringkaslah di buku catatan. Selesaikan materi ini. Yang kedua adalah metode ilmiah. Apa toh yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah dalam bahasa Inggris dikenal dengan scientific method. Adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematik, empiris itu sederhana, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau pemecahannya. Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau simpulan, bukan pula berdasarkan data atau fakta khusus. Proses berpikir ilmiah ini untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah nyata.
Metode ilmiah terdiri atas beberapa tahapan operasional berikut. Ada 7 langkah metode ilmiah, apa saja, dan masing-masing berilah penjelasannya. Silahkan cari di buku paket kimia kelas 10. Lalu ringkaslah di buku catatan, lalu kerjakan dengan baik. Yang berikutnya, di dalam kita menggunakan metode ilmiah, maka penulisan laporan atau kerangka penulisan laporan itu ditetapkan. Kerangka penulisan laporan itu untuk apa? Hasil kegiatan ilmiah perlu dikomunikasikan dengan pihak lain dalam bentuk laporan penelitian. Tulislah kerangka atau komponen penulisan laporan. Silahkan cari di buku paket kelas 10 yang Anda pinjam di perpustakaan. Anak-anak yang terkasih, nantinya kalau kita belajar dan sudah bisa masuk sekolah kembali, maka kita akan banyak belajar di laboratorium. Laboratorium kimia terkhususnya. Ada peralatan umum laboratorium kimia yang ada, yang sering digunakan untuk praktikum nantinya. Ada banyak peralatan di laboratorium kimia, terutama peralatan yang berbentuk gelas. Ada peralatan yang biasa digunakan di laboratorium kimia. Bu Yuli hanya minta gambarlah 10 alat kimia dan berilah nama alat-alat tersebut, berilah penjelasan singkat kegunaannya. Untuk itu, silahkan cari di buku paket kimia kelas 10 yang Anda pinjam di perpustakaan. Anak-anak yang terkasih, kita akan masuk ke dalam klasifikasi umum bahan kimia. Bahan kimia ada yang berbahaya, ada yang mudah meledak, dan sebagainya. Sehingga ada beberapa bahan kimia bisa yang berbahaya, sehingga harus berhati-hati ketika menggunakannya. Pada beberapa kemasan bahan kimia, biasanya tertera lambang-lambang yang menunjukkan tingkat bahaya. Bu Yuli minta gambarlah 8 lambang atau simbol bahaya bahan kimia dan berilah nama lambang tersebut dan keterangannya. Untuk itu silakan carilah di buku paket kimia kelas 10 yang Anda pinjam di perpustakaan. Anak-anak yang terkasih, kita masuk bagian yang terakhir, yaitu tata tertib di laboratorium. Tata tertib ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pekerjaan kita atau praktikum kita di laboratorium. Bu Yuli minta Anda tuliskan tata tertib laboratorium secara umum yang ada di buku paket. Silahkan Anda cari di buku paket kimia kelas 10. Anak-anak yang terkasih, inilah tugas dan pembelajaran Bu Yuli untuk pertemuan hari ini. Silahkan sekali lagi Bu Yuli sampaikan, semua tugas ditulis di buku catatan, ditulis yang rapi. Kalau sudah selesai, silahkan difoto. Kirimlah ke WA Japri, ke WA Bu Yuli. Untuk itu, silahkan anak-anak untuk menyelesaikan. Yang Bu Yuli nilai adalah kerapian, ketepatan waktu di dalam menyelesaikan. Kalau hari ini ada pembelajaran, karena tugasnya cukup banyak, silahkan Anda selesaikan sampai hari Minggu. Untuk itu, silahkan anak-anak belajar dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih.